Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari Senin 28 Rajab 1441 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melanjutkan kajian kita, kegiatan dirasa taksiliyah, ya. Jadi kajian kita hari Senin sore ini sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan dirasa taksiliyah yang diadakan oleh kampus Tiba Makassar. Dan kegiatan kajian dirasa taksiliyah ini dilaksanakan di Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar dalam setiap harinya, ya. Namun hari-hari ini, ya, dalam keadaan yang seperti ini, maka kita adakan kajian taklim secara online. Dan untuk hari Senin sore, pembahasan kitab dalam dirasa taksiliyah ini adalah pembahasan kitab Sahih Muslim, dan lebih khusus adalah Kitabul Fadail. Dan ini adalah kitab hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang paling terakhir pekan lalu, ya, kita sudah membahas bagian awal dari bab yang ke-37, yaitu bab tentang babun tauqiruhu sallallahu alaihi wasallam, tentang memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarku iktsari su'alihi, dan tidak banyak bertanya kepada beliau, amma la darurata ilaihi, terhadap hal-hal yang tidak darurat, yang tidak mendesak. Au la yata'allaqu bi taklifun, atau pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syariat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan syariat. Maka tidak patut jika beliau ditanya untuk masalah-masalah yang sepele, yang tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Wa ma la yaqa'u, dan apa-apa pertanyaan yang tidak mungkin terjadi, atau masalah-masalah yang tidak terjadi. Wa nahwu dzalik, dan yang semacamnya. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas 3 riwayat hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang hadis sebab dibinasakannya umat-umat yang terdahulu, atau peringatan dari Nabi SAW kepada umat ini agar tidak terjatuh pada apa yang menyebabkan binasanya umat-umat yang terdahulu, yaitu
bertanya yang banyak namun tidak bermanfaat, atau pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi yang telah kita sebutkan. Dan yang kedua, sebab kedua adalah seringnya mereka menyelisihi dari perintah Rasul dan Nabi mereka. Dan umat Islam diajarkan untuk senantiasa sami'na wa ta'na, mendengarkan dan menaati. Apa yang diperintahkan dikerjakan semampunya, dan apa saja yang dilarang maka seharusnya ditinggalkan. Itu hal-hal yang pokok dari pembahasan kita yang lalu. Masih tersisa beberapa riwayat, dan insyaAllah sore ini kita akan bahas secara cepat ya. Kita berupaya untuk bisa membaca semua riwayat yang ada, karena pokok-pokoknya sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Karena kami hanya akan membacakan riwayatnya dan menerjemahkannya, sekaligus mungkin menerangkan sedikit masalah-masalah yang terkait dalam riwayat-riwayat ini. Kita mulai. Riwayat hadis yang keempat, kata Imam Muslim rahimallahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihabin an Amir bin Sa'ad an abihi qal, dari bapaknya sahabat Sa'ad. Maksud dari Sa'ad sini adalah sahabat yang mulia Abu Ishaq, yang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman, sesungguhnya orang muslim yang paling berdosa terhadap orang muslim yang lainnya, man sa'ala an syai'in, yaitu seseorang yang bertanya tentang sesuatu, lam yuharram alal muslimin, sesuatu yang sebelumnya belum diharamkan terhadap kaum muslimin, fahurrima alaihim, lalu akhirnya hal itu menjadi haram bagi kaum muslimin, min ajli mas'alatihi, disebabkan pertanyaan yang muncul dari orang tersebut. Riwayat yang selanjutnya masih terkait dengan hadis kita ini. Qal haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa ibnu Abi Umar, yang sudah kita jelaskan yang lalu. Ibnu Abi Umar maksudnya adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah aniz Zuhri, maksudnya kembali sanadnya pada sanad Imam Muslim. Qala Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Muhammad bin Abbad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Berarti sudah diriwayatkan dari 3 guru Imam Muslim, dan semuanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Jadi tadi Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Muhammad bin Abi Umar, lalu sekarang Muhammad bin Abbad. Kesemuanya itu meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Namun disebutkan secara begini oleh Imam Muslim karena kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar meriwayatkan dengan qala haddatsana Sufyan, ya, Aniz Zuhri. Adapun di sini ya dikatakan wa haddatsana Muhammad bin Abbad haddatsana Sufyan qala ahfadu kama ahfadu bismillahirrahmanirrahim Az-Zuhri an Amir bin Sa'ad an abihi. Ya. Beliau ada tambahan ya lafaz dari apa yang disebutkan sebelumnya. Kata Sufyan bin Uyainah, aku menghafal hadis ini sebagaimana aku menghafal bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau menekankan, meyakinkan bahwa riwayat ini tidak ada keraguan padanya. Dari Zuhri, dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya,
seperti yang kita sudah sebutkan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul muslimina fil muslimina jurman, orang Islam yang paling berdosa kepada orang Islam yang lainnya, man sa'ala an amrin, yaitu seseorang yang bertanya tentang suatu perkara, lam yuharram, perkara yang sebelumnya belum diharamkan, fahurrima 'alan nasi, lalu akhirnya diharamkan terhadap manusia, min ajli mas'alatihi, disebabkan pertanyaannya, ya, disebabkan pertanyaannya. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita di antara pertanyaan-pertanyaan yang tercela, yaitu seseorang yang bertanya tentang suatu masalah yang mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya dan tidak merincinya, lalu dia berusaha untuk merinci secara lebih jauh, dan akhirnya perkara itu makin memberatkan kaum muslimin, maka itu berarti dia telah melakukan kesalahan dan dosa kepada kaum muslimin yang lainnya, karena dia berarti menyusahkan kaum muslimin yang lainnya. Dan ini sudah pernah kita bahas, ya, pada pembahasan yang lalu juga kita sudah sebutkan, yaitu peringatan Nabi SAW ketika beliau mendiamkan, ketika beliau mengatakan haji itu wajib, lalu beliau tidak merinci berapa kali, lalu ada yang tanya apakah setiap tahun mesti haji, lalu Nabi kita SAW mengatakan, kalau saya mengatakan iya maka demikian, ya, karena itu apa yang aku diamkan maka tidak usah ditanya lebih jauh, karena akan memberatkan bagi kalian. Dan ini tentu saja di masa itu, ketika masa di mana syariat masih turun, ya, ketika syariat belum sempurna, sehingga ketika ada pertanyaan, maka pertanyaan itu memungkinkan untuk mendatangkan syariat yang baru, ya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan karena perbuatan kita atau karena pertanyaan kita menyebabkan kita menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang lain, ya, dan menyusahkan orang lain. Dan ini orang yang berdosa pada kaum muslimin yang lainnya, sangat berdosa terhadap kaum muslimin yang lainnya. Dan ini juga faidah yang penting kepada kita, bahwa jangan kita melakukan sesuatu yang dengan perbuatan kita itu akan menyusahkan orang lain atau menyusahkan orang banyak. Maka kita seakan-akan dikatakan kita melakukan sesuatu yang membuat kita berdosa pada saudara-saudara kita yang lainnya, ya, pada saudara-saudara kita yang lainnya. Namun hal yang perlu diingatkan, ya, terkait dengan hadis kita ini, ketika syariat ini telah sempurna, maka kita perlu untuk bertanya tentang masalah-masalah yang memang belum kita ketahui. Ya, sudah kita bacakan ayat yang lalu, firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan untuk bertanya. Karena kekhawatiran syariat akan berubah itu sudah tidak ada, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu dalam beberapa syariat beliau mendiamkan, dan nanti baru dihidupkan lagi oleh para sahabat, karena syariat itu sudah tidak mungkin berubah, yang seperti persoalan salat tarawih umpamanya. Dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukannya, lalu para sahabat melakukannya, dan akhirnya beliau meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Dan ketika beliau telah wafat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif untuk kembali menghidupkannya, karena tidak lagi kekhawatiran bahwa hal itu akan diwajibkan kepada kaum muslimin. Maka di masa-masa ketika tidak ada lagi syariat yang berubah, maka hal ini tidak berlaku, ya. Dalam artian jangan sampai ada di antara kita, ya, mengatakan, ya, jangan bertanya kepada ustadz, ya, tentang hukum ini
karena nanti dikatakan tidak boleh sehingga kita akhirnya tidak bisa mengerjakan, ya. Jadi seperti jangan tanya tentang hukum bagaimana hukum merokok umpamanya, ya. Jangan tanya hukum tentang main musik, ya. Jangan tanya hukum tentang bercampur baur, berkhalwat, pacaran dan seterusnya. Karena kalau kita diberitahu tidak boleh, maka gimana kita belum bisa tinggalkan. Ini tidak tepat, ya, karena masalah ini memang sudah selesai syariatnya, sudah jelas hukumnya, maka masalah-masalah ini tetap perlu dipertanyakan. Tentu saja dengan melihat skala prioritas dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Namun hadis ini bisa juga digunakan untuk masalah-masalah yang mungkin secara duniawi, ya, kadang sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat, tapi kadang kita dalam kondisi berjamaah, kita kadang bertanya kepada seorang pemimpin yang mana dengan pertanyaan kita itu menyebabkan ada aturan-aturan yang mungkin agak menyulitkan bagi kita dan saudara kita disebabkan pertanyaan kita. Maka ini juga perlu dicermati, jangan kita melakukan sesuatu dan menyampaikan sesuatu bertanya yang bisa memberikan mudarat atau menyusahkan orang lain, ya. Dan seperti ya kondisi kita saat sekarang yang sering diingatkan, jangan ya karena perbuatan 1-2 orang menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang. Kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsanihi, qala al-Imam Muslim rahimallahu taala, wa haddatsanihi Harmalah bin Yahya qala akhbarana bin Wahab. Ya, kita sudah sebutkan yang lalu, Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Masri. Qala akhbarani Yunus bin Yazid Al-Aili, ya kembali tahwil ya kepada Imam Muslim. Wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq ya bin Hammam As-Sun'ani sahibul Musannaf, ya. Adapun Abdul bin Humaid sahibu Al-Muntakhab. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid kilahuma an Az-Zuhri, yang sudah berulang Ibnu Syihab Az-Zuhri bihadzal isnad wa zada fi hadisi Ma'mar, dan ada tambahan pada riwayat Ma'mar bin Rashid, rajulun sa'ala an syai'in wa naqqara anhu, seorang yang bertanya tentang sesuatu dan dia mengulang-ulanginya. Wa qala fi hadisi Yunus Amir bin Sa'ad annahu sami'a Sa'dan, ya. Ini cuma menjelaskan tentang tambahan lafaz dan juga metode periwayatan atau lafaz dalam periwayatan. Kemudian riwayat berikutnya, qala Imam Muslim rahimallahu taala haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Muhammad bin Qudamah As-Sulami wa Yahya bin Muhammad Al-Lu'lu'i wa alfazuhum mutaqaribah. Yang kata Imam Muslim, lafaz-lafaz periwayatan dari 3 gurunya ini kurang lebih sama. Qala Mahmud, adapun Mahmud bin Ghailan mengatakan haddatsana An-Nadhr bin Shumail. Wa qala al-akharan, dan berkata dua yang lain, maksudnya Muhammad bin Qudamah dan Yahya bin Muhammad Al-Lu'lu'i, akhbarana An-Nadhr. Ya, jadi kalau Mahmud mengatakan haddatsana, adapun Muhammad bin Qudamah dan Yahya bin Muhammad Al-Lu'lu'i mengatakan akhbarana. Dan ini menunjukkan ketelitian, ya, kecermatan Imam Muslim dalam periwayatan, karena sampai perbedaan lafaz dari gurunya pun beliau jelaskan kepada kita. Akhbarana Syu'bah, ya, Nadhr bin Shumail yang telah disebutkan tadi. Adapun Syu'bah bin Hajjaj. Qala haddatsana Musa bin Anas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'. Datang kabar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar dari sahabatnya tentang sesuatu. Fa khataba, maka beliau tampil berkhutbah. Fa qala, seraya beliau berkata dalam khutbahnya, uridat alayya al-jannatu wan nar, telah dinampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fi al-khairi wasyarri, dan saya tidak pernah melihat sebelumnya melebihi hari ini dari kebaikan yang sangat baik, yaitu surga yang beliau saksikan, wasyarr, dan keburukan yang paling buruk, yaitu melebihi tentang neraka.
Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui sebagaimana apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Qal, beliau lalu mengatakan lagi, rawi mengatakan, fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Maka tidak ada setelah beliau menyampaikan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada sahabat, maka tidak ada kejadian yang paling berat bagi para sahabat melebihi hari itu. Qattu ru'usahum, mereka langsung menutup wajah kepala-kepala mereka. Walahum khanin, dalam riwayat sebagian walahum hanin, ya, kha atau ha. Artinya mereka terdengar suara tangisan-tangisan mereka, ya. Suara, ya, khanin itu biasa suara dari hidung, ya. Karena mereka berusaha menahan tangisan mereka, namun terdengar juga. Qal faqama Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiri. Faqala, lalu mengatakan, radina billahi rabba, kami ridha kepada Allah sebagai Rabb kami, wa bil islami dina, dan kepada Islam sebagai agama kami. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami dan Islam sebagai din kami. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Qal faqama dzaka ar-rajul faqal, lalu ada seorang yang berdiri dan bertanya, man abi, siapa bapak saya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuka fulanun, bapak engkau, bapakmu adalah fulan. Fanazalat, lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu atau tentang perkara-perkara yang jika disampaikan kepada kalian maka justru akan menyulitkan, menyusahkan kalian sendiri. Hadis ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan hadis-hadis setelahnya. Namun tidak mengapa, sedikit kami jelaskan di sini. Nanti kalau ada lafaz-lafaz yang merupakan tambahan, kita akan terangkan juga. Di sini hadirin sekalian para pendengar, Nabi SAW pada satu hari berkhutbah, ya, untuk memberikan kepada sahabatnya peringatan. Dan waktu itu beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka. Maka beliau mau ingatkan sahabatnya tentang keadaan hari kiamat dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Dan beliau mengatakan, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Dan ini kabar yang pasti bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melihat langsung surga dan neraka. Dan ini menjadi dalil bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uiddat, ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah uiddat, telah disiapkan. Ya, kalau untuk surga lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, adapun untuk neraka lil kafirin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan yang lebih baik melebihi hari ini, karena beliau melihat surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kebaikan yang lebih baik melebihi kebaikan surga, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan surga itu dengan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tidak ada mata yang pernah memandang keindahan surga di dunia ini. Ya, keindahan apapun yang kita saksikan di dunia, maka tidak begitu keindahannya surga. Wala udhunun sami'at, apapun suara yang kita dengarkan yang paling indah, maka itu tidak seberapa dengan keindahan suara-suara yang akan didengarkan oleh para penghuni surga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik pada benak seseorang. Ya, seandainya ada seorang yang pandai berilustrasi, lalu dia menggambar-gambarkan sesuatu dengan dalam bentuk lukisan atau sesuatu dengan penggambaran sesuatu yang sangat indah, maka tidak begitu surga. Surga jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan oleh benak setiap hamba Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian wahai sahabatku mengetahui apa yang aku telah ketahui, maka niscaya kalian akan menangis banyak, kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa memang orang berilmulah yang bisa banyak menangis dan sedikit tertawa, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ilmu kalian sama dengan ilmuku, maka kalian pasti banyak menangis, ya, dan sedikit tertawa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaan bima kanu yaksibun. Ya, seharusnya kita lebih banyak menangis ketimbang tertawa, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu yang paling membantu kita untuk takut kepada Allah dan rindu terhadap surga dan banyak menangis dan sedikit tertawa adalah ilmu tentang akhirat, dan lebih khusus adalah ilmu tentang keadaan surga dan keadaan neraka. Ya, kalau seseorang mengetahui tentang surga, hakikat surga dan bagaimana gambarannya dan siapa-siapa penghuninya, maka dia akan makin rindu akan surga. Sebagaimana ketika dia mengetahui bagaimana dahsyatnya kobaran api di neraka dan dahsyatnya siksa di neraka dan bagaimana keadaan model-model para penghuni neraka, maka dia akan sangat besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang kadang mungkin mengeluh akan hati yang keras, hati yang membatu, yang sulit menangis takut kepada Allah, maka dinasihatkan di antara anjuran para ulama kita banyak membaca tentang ayat-ayat dan hadis-hadis surga dan neraka. Ya, banyak kita membaca ayat-ayat tentang surga dan ayat-ayat tentang neraka, dan banyak kita membaca hadis-hadis tentang surga dan hadis-hadis tentang neraka. Kan itu bisa menghadirkan rasa rindu terhadap surga dan rasa takut kepada neraka, dan bisa menyebabkan hati kita peka dan mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika mendengarkan penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cepat respon mereka, dan ini menunjukkan kualitas iman mereka yang luar biasa. Mereka langsung menangis dan terdengar suara tangisan mereka. Dan pada saat itu tampillah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, radhina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini komitmen, ya, artinya kesiapan terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada riwayat yang menjelaskan bahwa hal ini disampaikan Umar ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan para sahabat untuk bertanya. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat atau yang kurang tepat dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam agak berubah raut wajah beliau, dan akhirnya Umar tampil dan mengatakan, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Muhammad sebagai Nabi kami, dan Islam sebagai agama kami, untuk mengingatkan agar tidak terlalu banyak menyusahkan Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Di antaranya pertanyaan yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat di sini. Ya, di sini tidak disebutkan siapa, tapi nanti akan disebutkan dalam riwayat selanjutnya. Ada yang bertanya, siapa bapak saya? Lalu Nabi SAW akhirnya mengatakan, bapakmu adalah fulan. Ya, bapakmu adalah fulan. Lalu Allah memperingatkan hal tersebut dengan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya, la tas'alu an asya'a, tentang perkara-perkara yang jika disampaikan kepada kalian justru akan menyusahkan kalian sendiri. Wa haddatsana Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i al-Qabsi, qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Musa bin Anas qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, qala rajulun, masih dari hadis yang sama dari Anas bin Malik, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abi, siapa bapak saya? Qala abuka fulan, bapakmu adalah fulan. Wa nazalat, maka turunlah firman Allah,
turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, tamamul ayat dan seterusnya, dan ayat selanjutnya dan lanjutan dari ayat tersebut. Kemudian ini sama saja dengan riwayat yang tadi, cuma mau dijelaskan tentang riwayat yang lain. Kemudian wa haddatsani Harmalah bin Yahya bin Ubaidillah bin Abdullah bin Harmalah bin Imran At-Tujibi. Qala akhbarana Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus, sudah tadi Yunus bin Yazid Al-Aili, an Ibnu Syihab, sama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zagati syams. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari sudah condong, ya, di waktu zuhur, ya. Fa sallalahum salatul zuhur, maka beliau memimpin salat zuhur. Fa lamma sallam, dan ini hadis lebih menjelaskan tentang waktunya, ya, lebih rinci. Ketika beliau selesai salam, qama, beliau berdiri alal mimbar, di atas mimbar, dan ini kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan berkhutbah sambil berdiri. Fa dzakara as-sa'ah, beliau menyebutkan tentang hari kiamat. Wa dzakara anna qablaha umuran 'idhama, dan beliau menyebutkan tentang beberapa urusan-urusan perkara-perkara yang besar sebelum datangnya hari kiamat, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Beliau sebutkan beberapa contoh tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, dalam sebagian riwayat beliau sampai menyebutkan tentang Dajjal, ya, bagaimana besarnya fitnah Dajjal dan seterusnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, man ahabba an yas'alani an syai'in falyas'alni anhu. Nah, di sini beliau buka babak pertanyaan, ya, mempersilahkan bertanya. Siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu maka silahkan. Fa wallahi la tas'alunani an syai'in illa akhbartukum bihi. Dan demi Allah, kata beliau, tidaklah tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu kecuali aku akan menyampaikan kepada kalian tentang hal tersebut. Ma dumtu fi maqami hadza, selama saya masih berdiri di tempat ini, ya, selama saya masih di sini, silahkan bertanya kepada saya akan menjawab setiap yang kalian tanyakan. Tentu saja ketika beliau mempersilahkan dan menyatakan kesiapan beliau untuk menjawab setiap yang ditanyakan, tidak berarti semaunya kita bertanya. Ya, tentu saja beliau tetap mengingatkan untuk bertanya pada hal-hal yang bermanfaat dan beliau akan menjawabnya. Namun nanti ada pertanyaan yang menyulitkan beliau, dalam artian tidak membuat beliau senang dengan pertanyaan tersebut. Qala Anas bin Malik, fa aktsara an-nasu al-buka hina sami'u dzalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menangis, ya, karena mendengarkan tentang hari kiamat dan mendengarkan tentang bagaimana tanda-tanda kiamat, sehingga saat itu dipersilakan untuk bertanya, dalam artian bertanya tentang bagaimana bekal untuk hari kiamat dan bekal untuk menghadapi fitnah-fitnah menjelang hari kiamat. Dan bisa kita ambil pelajaran di sini bagaimana jauh-jauh sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejak masih awal-awal, masih generasi pertama dari umat ini, beliau senantiasa mewanti-wanti kita tentang keadaan kiamat dan tanda-tanda kiamat yang menunjukkan bagaimana seorang muslim selalu menghadirkan kiamat di depan matanya dan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapinya. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi berkali-kali, saluni, tanyakanlah kepadaku. Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Inilah sahabat yang tadi. Faqala man abi, siapa bapakku? Ya Rasulullah. Qala abuka Hudzafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bapakmu adalah Hudzafah. Ya. Ada nanti penjelasan bahwa beliau bertanya seperti ini, sebenarnya beliau ada keraguan apakah bapak beliau yang beliau kenal selama ini adalah memang bapak kandung beliau atau bukan, ya. Lalu itulah yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aksara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an yaqul saluni, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan yang seperti itu, tanyakanlah aku,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami ini akan menyulitkan Nabi SAW. Maka beliau kasihan, ya, beliau prihatin dengan Nabi SAW yang akan direpotkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang bermanfaat. Oleh karena itu baraka Umar, beliau turun ke bawah. Ya, baraka itu seperti kalau kita sujud, ya, dari berdiri lalu kita turun sujud, itu dinamakan barakah. Ya, tadinya beliau berdiri, maka beliau duduk, ya, turun duduk untuk menunjukkan penghormatan beliau kepada Nabi SAW dan kesiapan beliau atas nama sahabat untuk mendengarkan setiap yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan beliau seakan-akan mengatakan, kami tidak akan memberatkan engkau, wahai Rasulullah. Umar mengatakan, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Dan ini faedah tambahan. Ya, kalau tadi tidak ada kata-kata barakah, ya, di sini ada yang menunjukkan bahwasanya ekspresi dari Umar bin Khattab waktu itu, beliau dari berdiri langsung duduk menunjukkan bagaimana penghormatan beliau kepada Nabi SAW. Qala fasakata Rasulullah SAW hina qala Umar dzalik. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan yang seperti itu, Rasulullah SAW akhirnya diam. Summa qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan aula. Aula ini tanbih, ya, aula. Seperti ala, ya. Dalam Al-Quran ada aula laka fa aula. Aula. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya. Laqad uridat alayyal jannah. Telah dinampakkan kepadaku surga. Wan naru anifa. Telah dinampakkan kepadaku surga dan neraka tadi. Fi urdi hadza al-haid. Ya, pada posisiku ketika aku berada di tembok ini. Falam arakal yaumi fil khair wasyarr. Dan saya tidak melihat keadaan yang lebih baik melebihi hari ini karena beliau telah melihat surga, dan keadaan yang paling buruk melebihi hari ini karena beliau telah melihat keadaan neraka. Qala Ibnu Syihab akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah qala qalat Ummu Abdullah bin Hudzafah. Ya, di sini ada tambahan lafaz bahwasanya Ummu Abdullah bin Hudzafah, ya, ibu dari Abdullah bin Hudzafah, ketika mendengarkan pertanyaan anaknya ini, maka beliau menegur anaknya dan mengatakan, masa sami'tu bibni qad a'aq minka. Ya, saya tidak pernah mendengarkan, ya, ada anak yang lebih durhaka daripada kamu hari ini. Karena pertanyaan seperti itu. A'minta an takuna ummuki qad qarafat ba'da ma tuqarifu nisa'u ahlil jahiliyah. Apakah kamu tega untuk mendengarkan, ya, bahwa ibumu telah melakukan perbuatan zina sebagaimana yang pernah dilakukan oleh wanita jahiliyah? Artinya, seandainya jawaban Rasulullah bahwa bapakmu bukan Hudzafah, maka itu semacam, ya, itu adalah tuduhan, itu adalah pernyataan menunjukkan bahwasanya ibunya telah berzina dengan seseorang, ya, di masa jahiliyah atau yang telah dilakukan oleh perbuatan wanita-wanita jahiliyah. Karena itu beliau sangat marah, ya, kepada anaknya yang sampai bertanya dengan pertanyaan tersebut. Fatafdahaha ala ayunin nas. Lalu kamu mempermalukan ibumu di hadapan manusia yang banyak. Qala Abdullah bin Hudzafah, waktu itu Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wallahi law alhaqani bi abdin aswad la lahiqtuhu. Ya, dia mengatakan seandainya waktu itu Nabi mengatakan bahwa bapakmu sebenarnya si fulan, ya, laki-laki yang budak yang hitam itu, maka saya akan ikut dan saya akan tahu bahwasanya siapa sebenarnya bapak saya. Artinya beliau mengatakan bahwasanya saya memang bertanya untuk lebih meyakinkan diri saya. Ya, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang tidak tepat dan telah ditegur oleh ibunya, dan juga apa yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwasanya itu pertanyaan yang tidak tepat. Dan juga pernyataan beliau bahwasanya beliau akan ikut dengan laki-laki yang dikatakan bahwa itu bapakmu, ya, dan seakan-akan difahami beliau akan mengambil nasabnya. Kata ulama kita, mungkin ini beliau belum faham bahwa seandainya ada seorang yang laki berzina dengan wanita, maka dia tidak berhak
menisbatkan dirinya kepada laki-laki yang menzinahi ibunya itu, ya, atau menzinahi ibunya, ya, yang melahirkannya. Kemudian haddatsana Abdul bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani qala akhbarana Ma'mar bin Rashid wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi sahibu Al-Sunan wal Musnad. Qala akhbarana Abu Yaman Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah kilahuma aniz Zuhri, dari Zuhri, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, dengan hadis yang semacam ini. Wa hadis Ubaidillah ma'ahu ghair anna Syu'aiban, kecuali ada tambahan di mana Syu'aib qala aniz Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah qala haddatsani rajulun min ahli al-'ilm anna umma Abdullah ibn Hudzafa qalat bimisli hadis Yunus. Ya, jadi kisah tentang bagaimana respon dari ibu Abdullah bin Hudzafa. Qala haddatsana Yusuf bin Hammad qala haddatsana Abdul A'la an Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nasa sa'alu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhu bil mas'alah. Ya, bertanya kepada Nabi SAW sampai pertanyaan yang menyulitkan, ya, atau menyusahkannya. Fa kharaja zata yaumin fa sa'ida al-mimbar, lalu beliau tampil naik di atas mimbar, fa qala saluni la tas'aluni an syai'in illa bayantuhu lakum, saya akan menjelaskan semua yang kalian pertanyakan. Falamma sami'a dzalikal qaum aramu, ya, ketika mereka kaum mendengarkan hal tersebut, maka mereka aramu, ya, aramu dikatakan artinya sakatu, mereka diam. Warahibu, dan mereka justru merasa takut, an yakuna baina yaday amrin qad hadar, ya, mereka takut jangan-jangan ya kiamat sudah akan datang waktu itu, ya, karena begitu hebatnya gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Qala Anas faja'altu altafitu yaminan wa shimala, maka saya menoleh ke kanan dan ke kiri, fa idza kullu rajulin lafun ra'sahu fi thawbihi, ternyata yang saya dapati, ya, Anas waktu itu masih kecil, maka beliau mau melihat bagaimana ekspresi para sahabat waktu mendengarkan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau melihat kanan kirinya, ternyata semua sahabat pada menutup kepalanya dengan pakaiannya, fi thawbihi yabki, semuanya pada menangis. Fa ansha'a rajulun minal masjid, maka muncul seseorang dari masjid, kana yulaha fa yud'a li ghairi abihi, ada yang mendebatnya dan mengatakan itu bukan bapakmu. Inilah Abdullah bin Hudzafa tadi, ya, kan ada yang mendebat dan menyangsikan, ya, hal tersebut. Faqala ya Nabi Allah, man abi, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa bapak saya sebenarnya? Maka Nabi SAW mengatakan, abuka Hudzafah, bapakmu lah Hudzafah. Summa ansha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqal radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ini sama dengan tadi, cuma ini ada lafaz, ya, menunjukkan bahwasanya ada lafaz nabiyya bi Muhammadin nabiyya, dan ada lafaz juga wa bi Muhammadin rasula. A'izun billah, beliau beristiadah, minta perlindungan kepada Allah, min su'il fitan, dari bahaya fitnah yang ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam arakal yaumi qad fil khairi wasyarr, saya tidak pernah melihat sama sekali sebelum ini kebaikan dan keburukan yang lebih besar daripada hari ini. Inni suwirat li al jannah, telah dinampakkan, digambarkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku surga wan nar dan neraka, faraaituhuma duna hadzal haid, ya, maka saya melihatnya di seakan-akan di depan, ya, dari tembok ini. Qala haddatsana Yahya bin Habib Al-Harisi qala haddatsana Khalid, yani Ibn Al-Harith, wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Abi Adi, kilahuma an Hisham Ad-Dustuai, wa haddatsana Asim bin An-Nadr At-Taimi qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman
Qala sami'tu abi, bapa beliau Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Qala jami'an haddatsana Qatadah bin Di'amah As-Sadusi an Anas, dari Anas bin Malik, bihadhil qissah, sama dengan kisah tadi. Hadis yang paling terakhir, qala haddatsana Abdullah bin Barrad Al-Ash'ari wa Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani qala haddatsana Abu Usama Hamad bin Usama an Buraid bin Abdullah an Abi, bapak beliau adalah an Abi Burdah, ya, dari Abu Burdah, anak dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan Abu Burdah adalah namanya, dan ada yang mengatakan namanya adalah Harith, dan ada yang mengatakan namanya adalah Amir. An Abi Musa, dari bapak beliau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an asya'a karihaha, tentang hal-hal yang beliau sebenarnya tidak suka ditanyakan yang seperti itu. Falamma uksira alaihi ghadiba, ketika beliau sudah banyak ditanya masalah-masalah yang ternyata tidak tepat, kurang baik, maka beliau marah. Summa qala linnasi, dan beliau akhirnya berkata kepada manusia, saluni amma syi'tum, tanyalah, silahkan tanya apa yang kalian inginkan, ya. Tapi ini juga sekaligus peringatan, ya, karena kemarahan beliau, ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang tidak bermanfaat. Faqala rajulun, ada di antaranya bertanya, man abi, siapa bapak saya? Faqala abuka Hudzafah. Faqama akhar faqala man abi, ya. Karena sudah ada yang bertanya seperti itu, maka yang lainnya juga ikut bertanya, ya, siapa bapak saya Rasulullah? Maka beliau mengatakan abuka Salim maula Syaibah falamma ra'a Umar, ya. Dan ini bagaimana respon dari Umar dan pemahaman Umar, ya, dan ini juga penting, ya. Bahwa kadang ada sebagian kita yang mungkin kurang faham tentang adab, kurang faham tentang bagaimana sebenarnya maksud dari perkataan, ya. Ada biasa dikatakan silahkan tanya, tapi sebenarnya menunjukkan bahwasanya sudah kurang suka, ya, tidak senang dengan seperti itu. Namun kadang ada orang yang memahami secara lahiriah saja, lalu tetap bertanya dengan hal yang tidak bermanfaat. Seorang yang faham keadaan gurunya dan faham bahwasanya apa yang dilakukan oleh teman-temannya ini sudah tidak beradab, maka seharusnya dia menengahi dan mengingatkan secara tidak langsung kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan sekaligus minta maaf kepada gurunya, mewakili teman-temannya, dan menunjukkan bahwa kami sebenarnya masih tetap taat dan masih tetap siap untuk beradab kepadamu, wahai sang guru, ya. Dalam hal ini kalau para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab ketika melihat ma fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ghadab, beliau melihat dan beliau bisa menangkap, ya, nampak pada wajah Rasulullah kemarahan. Qala ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna natubu ilallah, kami bertobat kepada Allah. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kita kadang mewakili teman-teman kita yang lain yang belum faham, ya, dan kita mengatakan kami bertobat minta ampun kepada Allah atas penyikapan kami yang kurang tepat dan adab yang mungkin tidak pas waktu itu. Wa fi riwayati Abi Quraib, dan pada riwayat Abu Quraib Muhammad bin Ala, qala man abi, bertanya siapa bapak saya ya Rasulullah, lalu beliau mengatakan abuka Salim maula Syaibah. Para pemirsa, ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah, ya, hadis yang cukup banyak kita telah baca, dan semuanya menunjukkan inti dari pembahasan kita sejak pembahasan yang lalu adalah bahwa di antara, ya, sikap pemuliaan, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru kita, orang yang kita hormati, adalah bagaimana kita memilih pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan, dan jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat atau yang akan merepotkan, ya, guru kita. Apatah lagi seperti Rasulullah SAW, Nabi yang diutus untuk mengurus seluruh umat, untuk membahas masalah-masalah yang penting yang terkait dengan syariat, lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sepele yang tidak seharusnya ditanyakan kepada Nabiullah Muhammad SAW.
Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dari apa yang telah kita bacakan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan dan mengagungkan Rasul kita Muhammad SAW. Dan untuk konteks kita hari ini, di samping kita selalu memuliakan dan mengagungkan Nabi kita SAW, kita juga mengagungkan pewaris-pewaris beliau, yaitu para ulama, dengan senantiasa beradab kepada mereka. Di antaranya tidak bersikap dengan sikap yang kadang memancing kemarahannya, atau bertanya dengan pertanyaan yang tidak tepat, yang mungkin kadang membuat mereka repot, susah, ya, berat, dan apatah lagi sampai menimbulkan kemarahan mereka. Sekali ini semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah SWT senantiasa memakmurkan waktu kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan semoga hal yang seperti ini adalah di antara pemanfaatan waktu kita dalam mengisi waktu-waktu saat sekarang ini, untuk kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang semoga dengannya Allah SWT melihat keseriusan kita, niatan kita yang baik, dan kesungguhan kita. Dengannya Allah SWT mengangkat dari kita dan umat ini balanya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan cobaan dan musibah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.